Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar dari kelas 12 IPA 5. Saya akan menjelaskan tentang benda hitam. Istilah benda hitam diperkenalkan pertama kali oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862. Benda hitam merupakan sebutan untuk benda yang menyerap seluruh radiasi termal dan diterima dengan tidak memantulkan cahaya dan tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati atau keluar dari sisi manapun. Energi yang terserap akan memanas dan memancarkan radiasinya. Radiasi ini yang biasa disebut dengan radiasi benda hitam. Tidak ada benda yang benar-benar ideal sebagai benda hitam, tetapi ada beberapa benda yang berperilaku layak benda hitam. Contohnya pada pembakar kompor listrik, ketika menaikkan suhu kompor dari suhu rendah ke suhu tinggi, dapat teramati bahwa kompor tersebut menghasilkan radiasi benda hitam dan terjadi perubahan dari hitam menjadi merah membara. Benda hitam yang ideal digambarkan sebagai rongga hitam dengan lubang kecil. Ketika suatu cahaya memasuki rongga melalui lubang, maka bekas cahaya akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga dan tidak dapat keluar kembali ke lubang. Dinding yang berwarna hitam akan menyerap sinar. Benda hitam akan menyerap cahaya yang suhunya lebih rendah dari suhu sekitarnya dan memancarkan cahaya yang suhunya lebih tinggi dari suhu sekitarnya. Benda hitam mempunyai nilai absorptansi, daya serap, dan emisivitas dari daya pencar yang besarnya sama dengan 1. Artinya benda hitam menyerap semua energi yang diterima dan tidak ada energi yang keluar. Berbeda halnya dengan benda putih yang memiliki nilai emisivitas yang besarnya sama dengan 0. Artinya benda putih memantulkan seluruh energi radiasi. Sifat-sifat radiasi benda hitam. Radiasi yang muncul dari benda hitam mungkin berbeda dengan radiasi cahaya. Radiasi benda hitam lebih terasa, kita rasakan, bukan kita lihat. Radiasi benda hitam memiliki sifat tertentu. Sifat-sifat dari radiasi benda hitam ini berasal dari sifat benda hitam itu sendiri. Sifat dari radiasi benda hitam sebenarnya adalah sifat dari spektrum cahaya benda hitam. Yang dari radiasi benda hitam sebenarnya adalah sifat dari spektrum cahaya benda hitam yang sifatnya ideal. Beberapa sifat dari spektrum cahaya benda hitam yang ideal antara lain adalah: 1. Benda hitam yang lebih panas akan memancarkan yang lebih banyak yang memenuhi seluruh panjang gelombang. 2. Spektrum benda hitam bersifat tetap dan memiliki puncak dan panjang gelombang tertentu. Puncak kurva pada hitam pada sebuah spektrum bergerak ke panjang gelombang yang lebih pendek untuk benda yang lebih panas. Benda hitam yang lebih panas panjang gelombangnya akan lebih biru daripada pancaran puncaknya. Contohnya, peristiwa radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. 1. Gejala pemanasan global atau efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan salah satu penyebab dari pemanasan global. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu bumi rata-rata antara 1 Celcius hingga 5 Celcius. 2. Penggunaan pakaian. Aplikasi dari radiasi benda hitam lainnya adalah ketika kita memakai baju atau penjemuran baju pada siang hari,
ketika matahari terik, kita akan lebih merasa panas apabila kita menggunakan baju yang berwarna hitam daripada baju berwarna cerah. Termos. Prinsip kerja termos adalah lapisan perak yang mengkilap mencegah perpindahan kalor secara radiasi. Sumbat pada termos dibuat dengan bahan isolator. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi konveksi dengan udara yang ada di luar. Panel surya. Pada alat panel surya yang menyerap energi panas untuk diubah menjadi energi listrik. Bagian dalam dari panel ini tetap hangat karena dijaga oleh efek rumah kaca. Kemudian sirkulasi air melalui wadah logam akan membawa kalor menjauh untuk dimanfaatkan pada sistem pemanas air domestik dan juga untuk memanasi kolam renang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.